Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah dengan 4 ketentuan, yaitu salah satunya bila tashbih, bila tamsil, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, setelah sebelumnya beliau sebutkan 3 ketentuan yang lainnya, bila ta'til tanpa menolaknya, bila tahrif tanpa memalingkan ke makna yang lain, dan juga bila takyif tanpa memikirkan bagaimana bentuk sifat Allah tersebut. Nah, yang terpenting ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, jumpa lagi teman-teman di Sanggah Syubhat TV bersama kami di sini dalam acara obrolan berfaedah dan juga Sanggah Syubhat. Dan insya Allah ke depan kita akan bahas lagi nih materi seputar syubhat. Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah, bikhair. Malam-malam gini Ustaz, kita mau coba angkat tema tentang Asy'ariyah lagi nih Ustaz. Kali ini kalau saya bilang terkait tuduhan Asy'ariyah kepada Ahlus Sunnah bahwa orang-orang yang mengisbat sifat atau menetapkan sifat itu dituduh sebagai mujassimah atau musyabbihah gitu Ustaz. Jadi sebenarnya mereka menuduh itu apa sih korelasinya gitu? Kenapa orang yang menetapkan sifat Allah itu kok dituduh sebagai mujassimah gitu? Atau bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut Ustaz? Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'd. Ini sesuatu yang muhal ya, impossible ya. Yang justru kontradiksi dengan apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mereka namakan sebagai Salafi, Wahabi. Wahabi. Ya. Dikatakan Ahlus Sunnah atau Salafi di mata mereka, Wahabi itu mujassimah, kaum yang suka menjisimkan Allah, musyabbihah, suatu kaum yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Sementara kitab-kitab Ahlus Sunnah yang mereka sebut Wahabi, yang dibaca dari dulu hingga saat ini, yang dipopulerkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahkan di buku beliau yang paling ringkas, paling dasar dalam pembahasan ini, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah, itu Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah dengan 4 ketentuan, yaitu salah satunya bila tashbih, bila tamsil, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, setelah sebelumnya beliau sebutkan 3 ketentuan yang lainnya, bila ta'til tanpa menolaknya, bila tahrif tanpa memalingkan ke makna yang lain, dan juga bila takyif tanpa memikirkan bagaimana bentuk sifat Allah tersebut. Nah, yang terpenting ini bila tamsil, bila tashbih, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Artinya gini, ketika datang dalil yang menerangkan sifat Allah, apakah Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, ya, semisal Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas al-arsy. Dalil, cukup ini, datang dalil. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkannya, mengimaninya. Sebagaimana kata para ulama, kalau ada ayat atau hadis sifat gimana? Amiruha kama ja'at bila kaif. Ya udah, berlakukan saja ayat tersebut sebagaimana datang tanpa perlu memikirkan bagaimana bentuknya. Udah imani aja. Imani bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan yang dipahami oleh para mukhatabun, orang-orang yang Allah berikan ayat tersebut kepada mereka, yaitu orang-orang Arab dari kalangan para sahabat. Maka para sahabat mengimaninya, dan tidak kita dapati satu riwayat pun para sahabat bertanya-tanya kepada Rasulullah, apa sih makna istawa? Karena itu sudah hadir di benak-benak mereka makna istawa. Istawa yastawi itu kalau muta'adi dengan huruf ala, itu maknanya jelas, al-ulu wal irtifa, tinggi di atas. Nah, ini misalkan. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah mengimaninya ayat tersebut tanpa menyerupakan sifat Allah yang tadi Allah sebutkan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa. Maka Allah menetapkan sifat beristiwa. Yang maknanya tadi apa? Kalau muta'addi dengan huruf ala,
tinggi di atas. Allah tinggi di atas arsy. Ya. Tanpa menyerupakan tingginya makhluk, istawanya makhluk di atas sebuah benda. Ya. Wastawat ala judi, bahwasanya perahunya Nabi Nuh itu berlabuh di atas bukit Al-Judi. Ya. Nah, itu maka beristiwanya perahunya Nabi Nuh di atas bukit Al-Judi itu berbeda dengan istiwanya Allah di atas arsy. Ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Begitu kan? Allah terpisah dari makhluknya. Makhluknya al-arsy, makhluk Allah yang paling besar. Jadi Ahlus Sunnati wal Jamaah justru yang paling terdepan dalam mengecam, mentahdir, memperingatkan manusia menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang-orang Asy'ariyah misalkan mereka menuduh Ahlus Sunnati wal Jamaah atau yang mereka sebut sebagai Salafi Mujassimah, sebentar. Justru yang kita katakan thariqah mereka ketika mereka mentahrif, yang kata bahasa mereka mentakwil, dipalingkan ke makna lain, itu justru metode mereka itu dibangun di atas tajsim, menjisimkan Allah. Misal begini, kalau Ahlus Sunnati wal Jamaah fasenya itu cuma satu, mendengar ayat Allah menetapkan sifat, ditetapkan oleh Allah, oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berhenti di situ. Berhenti di situ dengan seraya, tanpa menolaknya, tanpa memalingkan dengan yang lain, tahrif, tanpa menyerupakan, tasbih, tamsil, dan tanpa memikirkan bagaimana bentuknya, takyif. Ya enggak? Yeah. Karena yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah hanya makna, bukan kaifiyat. Makna Allah beristiwa di atas arsy apa? Maknanya mutaaddi dengan huruf ala, yaitu al-ulu wal irtifa. Adapun bagaimana bentuknya, hakikatnya, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan nufawwidu, kita serahkan hal tersebut ilallah, kepada Allah. Ya. Jadi yang kalau dikatakan tafwid, ada enggak Ahlus Sunnati wal Jamaah mentafwid? Ada, tapi tafwid kaifiyat, bukan tafwid makna. Bicara tafwid nanti mungkin pembahasan tersendiri, pembahasan tersendiri, panjang itu. Iya. Nah, kembali lagi nih masalah tadi sampai mana tadi? Tadi justru mereka yang Mujassimah itu. Nah, jadi begini nih. Iya. Biasanya nih Asy'ariyah punya 3 marhalah, 3 tahapan bagaimana mereka mentahrif, yang bahasa mereka mentakwil. Pertama datang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini satu fase. Fase pertama nih. Ahlus Sunnati wal Jamaah kita ini yang mereka sebut Wahabi Salafi menetapkannya dengan 4 kaidah tadi, tanpa menyerupakan. Ya enggak? Tanpa menyerupakan. Karena kesamaan nama sifat, kesamaan nama dalam sifat sama sekali tidak menunjukkan kesamaan zat. Ya enggak? Ya. Allah punya wajah, kita juga punya wajah. Allah punya iradah, kita juga punya iradah. Allah tetapkan kita punya iradah. Minkum mayuridu dunya wa minkum mayuridul akhirah. Di antara kalian ada yang punya iradah, keinginan terhadap dunia, di antara kalian ada yang juga punya keinginan iradah akhirat. Allah punya iradah, ditetapkan oleh Asy'ariyah dalam 7 sifat. Yeah. Yang pertama sebelum mereka mix dengan Maturidiyah jadi 20. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini pertama ini ya. Nah, Ahlus Sunnati wal Jamaah di fase ini menetapkan sifat tersebut tanpa mentasbih. Asy'ariyah di fase ini juga ketika dapat dalil ayat atau hadis tentang sifat, ya, maka yang hadir di benak mereka itu masuk ke tahap kedua. Memikirkan, kok kayak sifat makhluk? Kok Allah beristiwa? Nah, kok Allah beristiwa sih? Ya, landasan mereka berpikir seperti itu kenapa? Karena tajsim. Justru mereka yang melalui metodologi Mujassimah, memikirkan dulu, menyamakan dulu, dibayangin dulu sifat Allah seperti sifat makhluk. Iya. Inna rabbakum yanzulu ila sama'i dunya fi sulusil lailil akhir. Loh, kok kayak makhluk turun? Nah, taib. Ya iblis mamanaka antas juga bima khalaqtu biyadayya. Loh, kok kayak makhluk punya 2 tangan? Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Loh, kok kayak makhluk punya tangan? Begitu.
Ya nggak? Dan seterusnya dari sifat-sifat yang mereka tahrif atau bahasa mereka takwil. Makanya mereka punya kaedah tuh dusturnya. Kullu nasin auhama at-tashbiha awilhu aw fawwidhu warum tanziha. Setiap nas, ayat atau sifat, nas, ayat atau hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, yang di situ auhamat tashbiha, yang mengesankan kok ada keserupaan dengan makhluk, awilhu, palingkan, takwilkan. Ya, au fawwidhu atau enggak tafwid, serahkan aja kepada Allah. Abstain, no comment. Warum tanziha, dan niatkanlah itu untuk mensucikan Allah. Nah, jadi ini fase yang kedua. Fase yang kedua ini, yang ketika mereka mengatakan, loh kok kayak makhluk? Ini sebenarnya mereka itu sudah berjalan di atas jembatannya kaum Mujassimah. Akhirnya yang ketiga nih. Yang ketiga akhirnya mereka mentahrif, mentaktil. Sama seperti kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah mengatakan bahwasanya Allah tidak beristiwa di atas arsy. Karena kalau Allah beristiwa di atas arsy serupa dengan makhluk. Taib. Nah, ini diterangkan oleh para ulama. Bahwasanya kaum Jahmiyah menolak istiwanya Allah di atas arsy demikian. Dan orang-orang Asy'ariyah ini ikut-ikutan. Jadi kalau dikatakan Wahabi itu Mujassimah, Wahabi tidak pernah berjalan di atas jembatan yang Mujassimah. Tidak pernah berpendapat dengan pendapatnya Mujassimah. Ya. Kalau mereka katakan tuh Anda menetapkan Allah beristiwa di atas makhluk. Memangnya Allah seperti makhluk beristiwa di atas bla 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 begitu. Nah itu kenapa mereka bisa seperti itu? Ya, karena mereka sudah membayangkan Allah turun ke langit dunia. Masa Allah turun? Udah ngebayangin. Udah ngebayangin seperti turunnya makhluk. Turun gitu. Udah ngebayangin seperti itu. Kalau kita enggak, ya kan? Kita enggak. Kita katakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengan Allah. Enggak ada sesuatu apapun. Syai'un, sedikit apapun. Ya, nakirah fi siyakin nafi tufidul umum, sesuatu apapun dia, siapapun dia. Nah, maka kalau dikatakan Wahabi, Salafi, Mujassimah, ya, yang berjalan di atas Mujassimah itu siapa? Ya. Nah, pernah nggak ada gitu dari kalangan Salafi, Wahabi yang kita kenal yang mengatakan tangan Allah seperti tangan saya, wajah Allah seperti wajah kita, wajah makhluk? Nggak ada. Ya. Sampai-sampai mereka membuat kedustaan. Katanya Ibnu Taimiyah mengatakan ya, istiwanya Allah di atas arsy seperti istiwanya saya di atas mimbar ini. Mana ada? Itu omongan palsu dari ada sumber sana. Ada dari Ibnu Battuta yang dikutip oleh mereka sampai dijadikan narasi penolakan terhadap akidah ini oleh Harun Nasution. Ngutip dari situ juga. Ya, mana ada sumbernya? Lihat di buku-buku Ibnu Taimiyah, mau di Wasitiyah, mau di Fatwa Hamawi Al-Kubra, mau di Tadmuriyah, apalagi di buku-buku besar beliau, Bayan Talbis Jahmiyah, Dar'u Ta'arud Al-Aql wa Naql, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Mana enggak ada, menolak hal itu semua. Menolak diserupakannya Allah dengan sifat makhluk. Cuma mereka ini karena sudah kadungnya kan sifat Allah tangan, makhluk tangan, berarti sama dong. Nah inilah ya, kesamaan nama tidak atau sama sekali mengharuskan kesamaan hakikat. Ya lihat, manusia punya wajah. Ini makhluk sama makhluk nih. Kera juga punya wajah. Mau nggak disamain wajah Anda seperti wajah kera? Kan namanya sama tuh. Iya. Beda. Ini makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan Rabb, dengan Al-Khaliq, tentu lebih jauh lagi. Nah, pembicaraan hal ini panjang nih nanti. Ya, ini to the point, to poinnya aja dah, inti-intinya aja, to the pointnya aja. Ya intinya demikian. Ahlussunnah wal Jamaah jauh sekali dari manhaj tajsim, apalagi tasbih, ya, tamsil. Justru siapa sih sebenarnya yang berjalan di situ? Nah,